Okay, ya. In Indonesia, we have the story of Timun Mas. From when I child, I know Timun Mas. Ya. Kalian juga sudah tahu Timun Mas ya? Timun Mas itu kisahnya siapapun pasti tahu ceritanya. Dia seorang anak yang tanpa orang tua, tapi dia dilahirkan dari sebuah timun ya. Timun yang bla bla bla. Itu untuk di Indonesia. Same with in the abroad, we know Superman, terus Spiderman ya. Nah itu yang dimaksud dengan cerita-cerita fiksi. Ada, tetapi kita tidak bisa buktikan. Ya. Ciri-cirinya gampang, ya. Kita tidak tahu when, kapan dia terjadi. Ya. Kemudian the located of the story. Tempatnya di mana itu kita tidak tahu. Ya. Terus pelakunya atau orangnya, ya. Itu juga kita tidak tahu. Kita tidak bisa buktikan. Itu legend tetapi fiksi. Tetapi most of the child know the story of the Timun Mas, Cinderella ya. Most of the child, anak-anak kecil, cewek-cewek, cowok-cowok taunya Superman, taunya Spiderman. Kalau cewek taunya Frozen ya. Bahkan bisa dia realisasikan dalam dunia nyata dalam bentuk atribut ya, baju, poster, boneka kayak Barbie, kayak Frozen, figur itu bisa digunakan ya, karena bahkan ada yang sampai betul-betul fanatik dengan itu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan fiksi, cerita yang ada, tidak nyata. Nah kaitannya dengan itu, untuk di sesi ini we are talking about the procedure text ya. Procedure text is the definition of the procedure text. Ini dia ya. I need someone please read the text in the whiteboard. Someone please up your hand. Ya, siapa? Satu orang coba bacakan. Ibu sudah tuliskan loh definisinya apa, sudah dituliskan. You only read. Tinggal membaca saja. Definition of procedure text. Lihat, the text is a text that explains pembaca, writer, penulis. Jadi untuk membantu pembaca on how to make or use something. Bagaimana how to use ya or to make something, bagaimana menggunakan atau membuat sesuatu, meng-create sesuatu ya. Nah ini dia definisinya juga ya. Ini untuk definition of the text procedure. Kemudian purpose of the procedure text to show how something is made, used, or done. Jadi untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat, ya, kemudian digunakan, kemudian diselesaikan. Very good. Ya, itu maksud atau tujuan daripada text procedure. How to make, how to use, how to done. Ya, that is text procedure. Nah, for text procedure, ya, usually in the sentence we use how to
itu barang adalah how to create, how to make, how to use, how to finish it, how to done. Ya. Jadi itu harus menggunakan how. Yaitu salah satu karakter daripada naratif teks. Ya nak ya. Jadi jangan lupa. Kalau misalnya how to make a glass of a cup of the coffee, ya. Bagaimana cara membuat segelas atau secangkir kopi? Langkah-langkahnya, urutannya, ya. Pertama, kita harus apa? Siapkan bahan-bahan. Ya, for example, Tuang bahan-bahan. no, be composition dulu. Coba, apa yang menjadi ingredients? Apa yang menjadi komposisi? Ya, bahan-bahannya dulu, alat-alatnya dulu, baru step by step. Yes. The first one we have to panaskan air dulu. Oke, Ibu tulis ya. Panaskan air dulu. Oke. Panaskan air. Siapkan wadah. Terus yang kedua, Ibu catat saja dulu. Siapkan wadah. Tulis. Ini Indonesia. Oke. Cara dia biar tahu. Boleh more than one. Boleh. Ketiga apalagi silakan, boleh deh. Yes. 1, 2, 3. Siapkan apa? Siapkan apa? Tulis dulu siapkan apa? Wadah, oke, boleh. Gelas boleh, cangkir boleh. Oke, yang lain siap-siap. Ibu mau semuanya ikut berpartisipasi, semuanya ikut aktif, ya. Keluarkan ide-ide kalian untuk melanjutkan naratif teksnya ini, ya. Ada lagi yang lain? Open the door. Oke. Iya, boleh. Yang penting perhatian ya. Boleh duduk di sini. Ya, ngomong kan kita aja ini. Ke dalam. Oke. Etc. Sudah tahu kan langkah-langkah kan? Nah, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada banyak langkah. Nah, langkah-langkah ini yang disebut dengan teks proses. Membuat secangkir kopi. Mulai dari apa yang menjadi bahan-bahannya, langkah-langkahnya, itu semua dijelaskan dengan detail, dengan rinci. Maksudnya apa? Inilah dia. To show how something is made, ya. To show how something is made, used, and done. Ya, seperti ini dia. Apakah boleh urutan ini berubah-ubah? Apakah boleh yang 3 kita jadikan nomor 1? Prosedur itu dia prinsipnya berurutan.
Ya, berurutan. Langkah pertama the first step, second, third, fourth, dan seterusnya. Ya. Jadi di situ ada petunjuk yang harus disampaikan supaya reader ini bisa dalam bentuk reportase. Reportase sebuah berita juga bisa disampaikan dengan menggunakan ini. Ya? Oke. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham tanya ke guru. Yang mana yang dipahami? Ya? Oke? Ya, nanti kita lanjutkan dengan tugasnya. Jadwal kelas ini sholatnya kapan? Oh, sudah kemarin sholat zuhurnya. Oke.